Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya yang pagi hari ini akan melaksanakan kegiatan aksi solidaritas. Kami dari Polres Ngawi, saya selaku Kabak Ops Polres Ngawi, yang pertama menyampaikan kepada seluruh peserta aksi sekalian terkait dengan ketertiban, keamanan dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan aksi pada pagi hari ini. Mendasar dari surat pemberitahuan yang sudah saudara sampaikan kepada kami, mendasar dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum, ada hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan bersama-sama. Untuk itu, sebagai himbauan, sebagai pesan dan harapan dari kita semuanya, sekali lagi, untuk pelaksanaan, untuk tertib, baik sebelum, menjelang, pada saat dan selesainya kegiatan ini, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang sudah kita sepakati bersama. Yang kedua, titik simpang 4 Kartoyono merupakan akses lalu lintas yang mana silakan dari peserta aksi untuk menyusun rangkaian barisannya cukup 3 mepet ke utara, dan untuk ibu-ibu silakan untuk dirapikan sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas maupun pengguna jalan lainnya. Hal-hal terkait dengan perkembangan situasi tentunya kita ikuti bersama. Apabila ada hal yang sekiranya di luar dari aksi ini, maka kami akan mengambil tindakan tegas dan terukur terkait dengan kegiatan maupun hal-hal yang sekiranya bisa berdampak kepada keamanan, ketertiban warga masyarakat Kabupaten Ngawi. Sekali lagi, kita laksanakan hak dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya, tentunya berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara, tentunya berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana kita dilahirkan, di mana kita mencari nafkah, di mana kita makan, minum dari bumi Indonesia, dan insya Allah suatu saat ketika kita meninggal dunia, kita akan dimakamkan di bumi Indonesia ini. Maka dari itu, harapan kita semuanya terkait dengan kegiatan pelaksanaan aksi ini, sekali lagi laksanakan dengan tertib, tidak ada hal-hal yang di luar batas-batas negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'd. Ayuhal hibal kiram, ayuhal hadirun rahimakumullah. Segenap warga Ngawi dan sekitarnya, para pengguna jalan dan para bapak-bapak polisi yang telah hadir di kesempatan hari ini, mari kita bersyukur pada Allah karena
mana di pagi hari yang cerah dan sejuk ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan, diperkenankan untuk menikmati segala karunia-Nya sehingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu dan peserta aksi damai bela Palestina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela kesibukan aktivitas kita, marilah sejenak kita menengok, mengarahkan pandangan kita kepada saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi Syam, wabil khusus di belahan bumi Palestina. Mengapa? Karena sejak 75 tahun yang lalu saudara-saudara kita yang ada di sana telah mengalami pengusiran, penggusuran, kemudian pembinasaan, sehingga kemudian perlu bagi kita untuk menunjukkan solidaritas kita sebagai kaum mukminin. Mengapa harus kita bela? Karena mereka adalah mayoritas Muslim. Al-Muslimu akhul Muslim. Muslim yang satu itu adalah saudara untuk saudara yang lain. Perumpamaan kaum mukminin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi adalah bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh kita yang sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain akan ikut merasakan sakit. Tidak bisa tidur dan merasakan demam. Hadis riwayat Muslim. Inilah yang seharusnya kita rasakan. Mengapa? Sebab saudara-saudara kita yang ada di sana, menurut data Kementerian Kesehatan, Gaza sudah sejak 7 Oktober yang lalu, tahun lalu, sudah 11.600 meninggal dunia. 44.600 telah meninggal dunia, dan lebih dari 100.000 adalah anak-anak. Kemudian jutaan warga kehilangan rumahnya. Ayolah kiram rahimakumullah, pagi hari ini aksi yang kita lakukan adalah aksi damai bela Palestina. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak dari Polresta bahwa kita insya Allah akan tertib dan tidak akan lama. Insya Allah tertib, tidak lama, dan menjaga kebersihan. Siap? Siap menjaga ketertiban? Siap menjaga kebersihan? Takbir! Untuk persingkat waktu, akan kita mulai aksi kita pada pagi hari ini. Untuk mengawalinya, marilah kita baca doa ummul kitab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik, sudah kita buka dengan ummul kitab. Selanjutnya akan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Sebelum pembacaan ayat suci Al-Quran, Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan perhatikanlah oleh sekalian agar kalian mendapatkan rahmat. Maka yang akan menyampaikan lantunan Al-Quran, beliau adalah Al-Mukarram Ustaz Budianto. Kepadanya tafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل اتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعالن علوا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد وليبدلنهم
فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Al-khilafah wa'dullah. La ilaha illallah wa bushra Rasulillah. Oke, sebelum lagi kita sholat tasbih satu kali. Sholat tasbih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sama-sama. Wasghilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, terima kasih. Akan kita lanjutkan penyampaian orasi yang pertama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Abah Ramin. Kepada beliau, tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu
saudara kita di Gaza, Palestina yang mengalami derita dan juga dijajah oleh Zionis Israel. Tidak kurang lebih dari 44.000 jiwa meninggal dunia, 100.000 mengalami luka-luka, ribuan anak menjadi yatim piatu, jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan rumahnya. Dia terpaksa harus mengungsi di kamp-kamp pengungsian. Namun apa yang terjadi masih saja dihujani oleh bom-bom Israel, Zionis Israel. Apakah kita cukup diam? Apakah kita cukup diam? Takbir! Allahu Akbar. Wahai saudaraku, lakukan apa saja yang Anda bisa untuk membantu dan menolong saudara-saudara kita yang berada di Gaza, Palestina. Coba perhatikan apa sedikit pun kontribusi kita kepada Palestina saat ini. Insya Allah akan catat sebagai amal soleh kita. Lihatlah, perhatikanlah, ada kisah tentang burung pipit dan cicak yang pada waktu itu Nabi Ibrahim di hadapan Raja Namrud. Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud. Apa percakapan burung pipit sama cicak? Burung pipit membawa air dari sungai untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Namun diketawakan oleh cicak itu. Hei burung pipit, sungguh kamu agak bodoh. Mana mungkin air sekecil itu bisa memadamkan api yang membakar Ibrahim? Maka burung pipit menjawab, ini sekecil apapun apa yang kita lakukan, di mana keberpihakan kita kepada Ibrahim, apakah kepada Namrud? Nanti di akhirat akan dipertanyakan kepada siapa Anda berpihak. Lalu cita-cita itu justru menjulurkan lidahnya untuk mengipati api-api yang membakar Nabi Ibrahim, dalam arti supaya api itu kekal besar. Padahal itu juga tidak mungkin akan bisa membakarnya. Kesimpulannya, di mana letak kita akan membela kebenaran ini, membela Palestina, membela Gaza di Palestina, atau membela Zionis Israel yang telah menjajah wilayah Palestina? Itulah yang kami sampaikan. Semoga kita menjadi barisan orang-orang yang berada di barisan orang-orang yang membela kebenaran Palestina. Bebaskan Palestina, free Palestina, angkat tali wadah rakyat ini. Bebaskan Palestina, free Palestina. Takbir, Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap bersatu, siap bergerak, siap terapkan syariah, siap tegakkan khilafah. Takbir. Selanjutnya akan kita dengarkan orasi dari beliau Al-Mukarram Ustaz Anwar. Kepadanya tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Takbir. 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 Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita hadir di sini dengan satu niatan sebenarnya yang disabdakan oleh baginda Muhammad SAW. Man asbaha
barang siapa yang bangun di baris pada saat waktu subuh, malayatam bi amril muslimin, dia tidak mau peduli kepada urusan kaum muslimin, balaisa minhu, maka dia bukan termasuk bagi umatnya baginda Muhammad sallam. Maka kaum muslimin rahimahullah, kita niati kita hadir di sini dalam rangka untuk mengikuti seruan baginda Muhammad sallam. Kita peduli pada urusan kaum muslimin, yang mana pada saat ini saudara kita di Palestina hampir 43.000 yang telah syahid, yang dibantai oleh orang-orang Yahudi laknatullah alaih. Hampir 100.000 saudara kita mengalami luka-luka. Hampir 2 juta saudara kita di Palestina kehilangan tempat tinggalnya. Maka tatkala kita melihat penderitaan saudara kita sesama muslim, maka Rasulullah SAW mengingatkan bahwa innamal mu'minuna kal jasadil wahid. Harusnya seorang muslim itu ibarat satu tubuh, yang satu sakit maka seluruhnya harus merasakan sakit. Maka kita kumpul di sini nanti akan dihisab oleh Allah. Wahai fulan, wahai fulana, kamu melihat pembantaian yang ada di Palestina, saudara kalian syahid, saudara kalian dibunuh, terus apa yang kamu lakukan untuk saudara kalian? Maka tatkala kita nanti dihisab oleh Allah, inilah yang harus kita takutkan. Siapapun kita, rakyat jelata, para pejabatnya, para polisinya, para tentaranya, semua nanti tidak akan pernah bisa lepas dari hisab Allah. Apa yang kamu lakukan untuk saudara kita di Palestina? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi yang hadir di sini, seluruh umat Islam, baik polisinya, baik tentaranya, ataupun siapapun yang kaya, yang miskin, pejabat atau rakyatnya, marilah kita niatkan, kita hadir di sini dengan niatan yang ikhlas. Kita ingin membantu saudara kita di Palestina, sehingga nanti tatkala ditanya, hai fulan, apa yang kau lakukan untuk saudaramu, kita bisa membuktikan, ya Allah, di pagi ini di perapatan Kartonyono Ngawi, kami bersaksi bahwa Palestina adalah saudara kami, bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid kami, bahwa Palestina adalah tanah yang bukan hanya miliknya orang Palestina, tapi Palestina adalah tanahnya milik seluruh kaum muslimin, karena Palestina itu adalah tanah Khorasiyah. Maka kaum muslimin rahimahullah, sekecil apapun kehadiran kita akan dicatat oleh Allah sebagai bentuk kepedulian kita pada baginda Muhammad sallam. Karena Rasulullah SAW mengingatkan, marra minkum mungkaron falyughayyiru biyadi. Apabila kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan kalian. Pembantaian yang ada di Palestina, penjajahan yang ada di Palestina, perampokan tanah Palestina oleh Yahudi laknatullah alaih, itu adalah bentuk kemungkaran, bahkan termasuk kemungkaran yang sangat besar, karena terbunuhnya satu nyawa seorang muslim itu lebih berat dibandingkan hilangnya dunia dan seisinya. Terbunuhnya seorang muslim dibandingkan terbunuhnya seluruh umat manusia masih lebih berat terbunuhnya seorang muslim. Terus apa yang kalian lakukan tatkala melihat hampir 43.000 saudara kita di Palestina dibantai oleh orang-orang Yahudi laknatullah alaih? Mereka menjajah tanah Palestina mulai tahun 1948. Kita tahu sudah jutaan kaum muslimnya di Palestina dibantai oleh orang Yahudi laknatullah alaih. Padahal kalau kita melihat penjajahan di atas dunia harusnya dihapuskan. Tapi kenapa penjajahan yang ada di Palestina dilakukan oleh orang Yahudi laknatullah alaih mulai tahun 1948 sampai sekarang kita biarkan? Maka kaum muslimin rahimahullah, kita niatkan kehadiran kita di sini adalah dalam rangka marra minkum mungkaran falyughayyiru biyadi. Kita dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi mungkar.
Maka Rasulullah SAW mengingatkan kalau kita tidak bisa menggunakan tangan kita untuk menolong saudara kita yang ada di Palestina, maka Rasulullah mengatakan fa'ilam yastati wa bil lisani, nek kamu gak gelem nolong dulurmu dengan tanganmu, dengan kekuatanmu, maka gunakan lisan kalian. Karena lisan kita itu akan dihisab oleh Allah. Pembelaan kita terhadap Palestina akan ditanya oleh Allah. Karena Masjidil Aqsa bukan miliknya orang Palestina semata, karena tanah Palestina bukan miliknya orang Palestina semata, tapi adalah miliknya seluruh kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin rahimakumullah. Tatkala kita melihat pembantaian yang ada di sana, maka seharusnya yang pertama kali membela adalah saudara-saudara muslim yang dekat dengan Palestina. Harusnya yang membela di sana adalah Arab Saudi, yang harusnya membela di sana Mesir, yang harusnya membela di sana adalah Suriah, Yordania, Turki. Tapi kita lihat saudara-saudara kita di sana diam seribu bahasa. Padahal umat Islam oleh Allah dikaruniai kekayaan yang sangat hebat. Arab Saudi punya tentara yang banyak, Arab Saudi punya pesawat, punya tank, punya senjata. Mesir kekuatan militernya hebat, Turki kekuatan militernya hebat, tapi dia melihat pembantaian saudara kita di Palestina, para pemimpin dunia Islam diam seribu bahasa. Maka kaum muslimin rahimahullah, apakah mereka pemimpin Israel, pemimpin Arab Saudi akan dihisab oleh Allah? Pasti mereka akan dihisab oleh Allah. Kenapa engkau biarkan saudara kalian dibantai? Padahal kamu punya harta, padahal kamu punya pasukan. Inilah ironi kaum muslimin. Di Arab Saudi dibangun kota Neom yang menghabiskan anggaran 10.000 triliun, 3 kali APBN negara kita. Tapi mereka bisa membangun kota termodern Jabat ini, menghabiskan dana 10.000 triliun, tapi mereka diam seribu bahasa tatkala saudara kita di Palestina. Maka maukah kalian, wahai kaum muslimin, dikatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang bisu? Karena kalau ada orang yang melihat kemaksiatan, dia diam, maka itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai setan yang bisu. Pertanyaannya kaum muslimin rahimahullah, maukah kalian menjadi setan yang bisu? Maukah kalian menjadi setan-setan yang bisu? Kalau kita semua tidak ingin dikatakan oleh Rasul sebagai setan yang bisu, maka yang harus kita lakukan, belalah saudara kita di Palestina. Apa caranya? Karena kita ada keterbatasan, maka dengan lisan kita inilah kita menyeru pada pagi hari ini, hapus penjajahan yang di atas di Palestina, hancurkan Israel dengan jihad, usir Israel dari tanah Palestina, karena mereka telah melakukan penjajahan di Palestina mulai tahun 1948 sampai sekarang. Usir Yahudi, usir Yahudi dari Palestina. Usir Yahudi dari Palestina. Kaum muslimin rahimahullah. Maka tatkala kita melihat kenapa para pemimpin diam, mereka hanya memikirkan urusan negara masing-masing. Arab Saudi hanya memikirkan perut mereka, Mesir diam seribu bahasa, Turki hanya retorika semata. Karena kalau kita lihat para pemimpin dunia Islam, mereka seperti yang dikatakan oleh baginda Muhammad SAW, umat Islam itu kadusail sail, seperti buih yang ada di tengah lautan. Mereka jumlahnya banyak, tapi terombang-ambingkan. Kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa musuh Islam tidak takut pada umat Islam? Karena umat Islam ternyata terkena penyakit wahan. Rasulullah SAW ditanya, "Mawa mahnun ya Rasulullah, apa itu penyakit wahan?" Hubud dunya wa karahiyatil maut. Umat Islam cinta dunia dan mereka takut akan kematian. Para pemimpin dunia hanya mikirkan negara mereka masing-masing, tidak pernah mau mikirkan saudara yang lain. Maka kaum muslimin rahimahullah, walaupun kita jauh dari Palestina, maka kita harus menyerukan
Harusnya para pemimpin mulai dibukakan hatinya, harusnya para pemimpin membuka matanya. Mereka akan dihisab oleh Allah, dialah yang paling berat hisabnya di yaumil qiyamah. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, marilah senantiasa kita serukan tanpa henti-hentinya, persatuan kaum muslimin inilah yang harus kita kuatkan. Umat Islam bukan hanya di Ngawi, bukan hanya di Indonesia, tapi umat Islam adalah di seluruh penjuru dunia. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ukhuwah Islam inilah yang harus kita kuatkan dalam diri kita. Kaum muslimin harus peduli pada urusan sesama. Maka salah satunya, mari para pemimpin kaum muslimin, apakah kalian tidak takut nanti dihisab oleh Allah? Kamu punya senjata, kamu punya tentara, tentaramu kamu latih, pesawatmu kamu siapkan, kamu dikasih harta yang banyak, tapi kamu tidak membela saudara kalian. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, untuk menutup orasi saya pada pagi hari ini, saya ingin membacakan satu hadis baginda Muhammad SAW. Kita hadir di sini ingin menyongsong janji baginda Muhammad SAW bahwa Israel pasti akan dihancurkan oleh Allah. Israel pasti akan diusir dari bumi Palestina. Kalau kita diam, maka tunggulah nanti Israel akan dikalahkan oleh kaum muslimin. Karena yang dijanjikan oleh baginda Muhammad SAW dalam hadis Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'atun hatta yuqatilul muslimina al-yahud. Tidak akan pernah datang hari kiamat sampai kalian memerangi orang-orang Yahudi. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, fayaqtuluhum muslimuna hatta ya'tiya yahudiyyu min wara'il hajar wassajar fayaqulul hajaru aw sajaru. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka orang Yahudi, sampai setiap orang Yahudi yang bersembunyi di balik pohon, orang Yahudi yang bersembunyi di balik batu, maka akan berbicaralah batu dan pohon. Dia akan menunjukkan kepada umat Islam, wahai umat Islam, wahai kaum muslimin, ya Abdullah, ada Yahudiyun, di sini di balik batu, di sini di balik pohon ada orang Yahudi. Maka fata'al, datanglah kemari wahai kaum muslimin, fatuluhu, bunuhlah orang Yahudi yang bersembunyi di pohon, bunuhlah Yahudi yang bersembunyi di batu. Illal gharqata fa inna sajaratal yahud, kecuali satu pohon, yaitu pohonnya orang Yahudi, yaitu pohon gharqat. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah memberikan janji Yahudi pasti dikalahkan. Bahkan nanti batu dan pohon berbicara. Pertanyaan kita, jenengan mau kalah sama batu sama pohon atau tidak? Kalian mau kalah sama batu dan pohon atau tidak? Batu dan pohon membela muslimin. Batu dan pohon itu benci Yahudi. Terus apa nanti yang kita bawa di hadapan Allah kalau kalian tidak benci Yahudi? Kalau kita ingin menjadi umat baginda Muhammad SAW, seluruh manusia harusnya malu pada pohon dan batu. Pohon itu bisa bicara nolong muslimin, pohon bisa bicara menolong orang Palestina. Tapi kenapa kita malah diam seribu bahasa? Maka kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita suarakan pada pagi hari ini, gerakkan wahai para pemimpin kaum muslimin, kerahkan pasukan kalian untuk menghancurkan Israel. Pasti Israel akan hancur. Wahai para pemimpin Arab, wahai para pemimpin Mesir, wahai para pemimpin Turki, gerakkan pasukan Anda untuk menghabisi Yahudi laknatullah alaih. Pasti Allah akan menolong kalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Khaybar Khaybar ya Yahud. Jaishu Muhammad sawfa yaud. Jaishu Muhammad sawfa yaud. Khaybar Khaybar ya Yahud. Ya Yahud. Jaishu Muhammad sawfa yaud. Jaishu Muhammad sawfa yaud. Khaybar Khaybar ya Yahud.
saja akan kita dengarkan orasi dari beliau. Al-Mukarram Bapak Dodi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdulillah wa musallian ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Aina muslimun? Aina muslimun? Aina muslimun? Saudaraku, umat Islam Kota Ngawi dan sekitarnya, para aparat keamanan, bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara, awak media, para pengguna jalan, para musafir yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita hadir di perapatan Kartonyono Ngawi untuk menunjukkan pembelaan kita. Kepada siapa? Kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, yang letaknya ribuan mil, ribuan kilometer dari sini, yang saat ini sedang mengalami pembantaian, yang saat ini sedang mengalami penjajahan. Mereka dihujani dengan bom, mereka dihujani dengan berbagai peluru, sehingga banyak 40.000 lebih yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah syahid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang melakukan? Semua sudah paham, semua orang sudah ngerti, yaitu Yahudi Israel laknatullah alaih. Dan itu sudah terjadi tidak hanya setahun lebih ini, 400 hari lebih tidak, tapi sudah berpuluh-puluh tahun, lebih dari 3/4 abad, hampir sama dengan kemerdekaan negeri kita Indonesia ini dari penjajah Belanda. Hampir sama. Itulah yang sedang dialami oleh saudara kita yang ada di sana. Takbir! Takbir! Sekarang saya mau bertanya, mumpung masih pagi, bagaimana kabar panjenengan pagi hari ini? Sehat? Baik? Alhamdulillah. Tapi apa yang terjadi pada mereka saudara-saudara kita yang di sana? Bagaimana kabar mereka? Sangat menderita. Setiap hari mereka melakukan sholat jenazah. Setiap hari. Terhadap siapa? Saudara-saudara mereka, ayah mereka, ibu mereka, anak mereka, adik kakak mereka, tetangga mereka. Itu yang pemandangan kita lihat setiap hari di berbagai media. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana cuaca pada pagi hari ini? Di sini, sejuk, mendung. Mungkin tadi ada sedikit gerimis, misalnya gitu, daerah Tunggalar. Kalau daerah mana lagi? Tapi apa yang sedang ada di sana? Tidak hanya mendung, tidak hanya hujan air, tapi hujan bom, hujan peluru di sana. Coba itu yang terjadi pada saudara-saudara kita, saudara seiman, seakidah kita. Takbir, Allahu Akbar. Yang ketiga, pagi ini sudah sarapan? Belum? Gampang.
habis aksi nanti sarapan. Tidak sarapan bukan karena tidak ada makanan, tapi karena belum sempat saja, atau karena belum masak saja, ibu-ibu. Tapi bagaimana saudara kita di sana? Tidak ada makanan. Mereka makan daun, makan rumput, makan sisa makanan. Banyak informasinya. Bagaimana perasaan kita sebagai saudara, sebagai sesama orang-orang yang beriman? Tentu ini sangat menyentuh, mengiris-iris hati kita. Masya Allah, itu yang sedang terjadi. Pertanyaan keempat, bagaimana kabar anak-anak kita, keponakan-keponakan kita sekarang ini? Bisa jalan-jalan, bisa beli permen, bisa beli makanan, bisa bermain-main. Tapi bagaimana dengan anak-anak Palestina? Mereka, kalau anak-anak kita, keponakan kita itu bermain-main dengan mainan mereka, tapi mereka bermain-main dengan kematian. Setiap saat bermain-main dengan kematian. Hanya kepada Allah saja mereka berharap. Takbir! Allahu Akbar! Saudaraku, mungkin ada sebagian di antara kaum muslimin itu bertanya, mungkin dengan nada meremehkan, kenapa sih kok mereka yang jauh-jauh di sana ribuan kilometer kau dibela? Mungkin bayang. Tentu kita sebagai orang Islam, sebagai umat yang beriman, yang itulah ukhuwah Islamiyah, itulah panggilan keimanan, itulah solidaritas, itulah persaudaraan di antara sama kaum muslimin. Apalagi persaudaraan yang didasari, dilandasi dengan keimanan, dengan akidah Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Khaliq yang telah menciptakan kita semua, menciptakan semua manusia, menciptakan alam semesta, menciptakan kehidupan, telah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman itu saudara. Jadi persaudaraan itu bukan karena pertalian darah saja, bukan karena ada urusan bisnis, akan tetapi yang paling kuat adalah persaudaraan karena keimanan. Kenapa? Karena akan kita bawa sampai ke akhirat, akan kita bawa sampai kehidupan yang di sana, tidak hanya kehidupan di dunia ini saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Anfal ayat 72, wa in istansurukum fid wa alaikumun nasr. Jika mereka minta pertolongan kepada kalian dalam urusan pembelaan agama, maka kalian wajib memberikan pertolongan pada mereka. Ini urusan agama, ini urusan agama, ini urusan akidah. Maka kita mesti terpanggil untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Dan juga Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah memberikan kepada kita tuntunan, menyampaikan petunjuk dari Allah SWT. Beliau yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Beliau bersabda, al-muslimu akhul muslim. Orang-orang yang muslim itu adalah bersaudara. Dia tidak boleh mengkhianati, mendustai, dan menelantarkan mereka. Hadirin, ayat dan hadis ini sering kali kita dengar, akan tetapi seolah-olah kok tidak bisa ada kontribusinya, seolah-olah kok tidak bisa membantu secara langsung saudara-saudara kita yang ada di sana. Tapi mestinya bisa, mestinya itu bisa. Akan tetapi karena adanya racun, adanya paham nasionalisme yang telah menyekat-nyekat kita di dalam negara-negara bangsa, yang telah memecah belah kita
muslim itu ada di lebih dari 50 negeri-negeri Islam yang itu telah dibuat oleh negara-negara penjajah barat kafir, Inggris dan Amerika. Maka kita menjadi lemah, kita menjadi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saudara kita, padahal tentara kaum itu banyak berjuta-juta, sedangkan Israel itu cuma berapa juta, sedikit saja, gampang. Apalagi kita punya persenjataan yang baik. Itulah pentingnya kita bersatu secara nyata sebagai wujud dari keimanan kita. Itulah pentingnya kita memiliki seorang pemimpin, yaitu seorang khalifah Amirul Mukminin yang memimpin kaum muslimin di seluruh dunia. Rasulullah SAW bersabda, innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqu bihi. Sesungguhnya imam atau khalifah itu adalah tameng, perisai, pelindung di mana-mana orang mukmin itu berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya. Ayyuhal muslimun, ayyuhal muslimun, ayyuhal muslimun, jangan lupakan Palestina. Sekali-kali jangan lupakan Palestina. Mereka adalah saudara kita. Kita mesti selalu mengingat-ingat di dalam pikiran kita, di dalam diri kita, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dan pasti akan menanyai kepada kita nanti di akhirat, di yaumul hisab, di yaumul akhir, tentang pembelaan kita kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan pembelaan kita ini nanti akan menentukan nasib kita, akan menentukan nasib kita di akhirat selamanya. Jangan lupakan itu. Oleh karena itu, marilah kita terus menyuarakan pembelaan kita kepada saudara kita yang ada di sana, agar Allah mencatatnya sebagai bentuk pembelaan kepada saudaranya, dan kita akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Takbir! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk orasi berikutnya yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Ustaz Muhammad Riza. Kepadanya falyatafaddal mashkura. Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal muslimun, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, para hadirin, bapak-bapak polisi, penjaga keamanan, bapak-bapak tentara, para pedagang, para pengusaha, para pejabat, dan juga seluruh kaum muslimin yang hadir pada hari ini, yang hadir pada pagi ini. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menjadi orang-orang yang beriman.
Kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin yang hadir pada pagi hari ini, saya mau bertanya, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Apa yang sudah kita pedulikan untuk mereka? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Ayyuhal muslimun, ya ayyuhal muslimun, apakah orang-orang Palestina saudara kita? Apakah mereka saudara kita? Apakah mereka saudara kita? Saudara! Kalau begitu, sudahkah kita mewujudkan bukti cinta kita kepada saudara kita? Sudahkah kita mempersiapkan jawaban pertanyaan malaikat mungkar dan nakir ketika ditanya kita di alam kubur, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Di mana jawabannya adalah muslimin muslimat, mukminin mukminat. Sudahkah kita bisa menjawab itu ketika kita dengan saudara kita tidak peduli? Ketika kita tidak peduli dengan saudara kita, tidak mencintai saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina, abai, tidak peduli. Beranikah kita menjawab kepada malaikat mungkar dan nakir, mukminin, mukminat, ikhwani, muslimin, muslimat, ikhwani, yang itu akan didustakan oleh malaikat tersebut. Ayyuhal muslimun, apa yang sudah kita tunjukkan sebagai wujud cinta kita kepada mereka? Paling tidak, kita sebagai kaum muslimin, ketika kita tidak bisa berjihad di sana, ketika kita tidak memiliki kewenangan untuk berjihad di sana, ketika kita tidak memiliki kemampuan, paling tidak ada yang bisa kita lakukan sebagai wujud bagi kita mencintai saudara kita yang ada di Palestina, sebagai wujud bagi kita mencintai kaum muslimin, muslimat, sebagai saudara kita yang ada di Gaza. Apa di antaranya? Bahwa orang-orang Yahudi laknatullah bisa kemudian membombardirkan pelurunya, menjatuhkan ribuan, bahkan ratusan ribu bom-bomnya ke saudara-saudara kita karena mereka memiliki biayanya. Maka dari itu kita bisa ambil bagian dengan apa? Dengan meminimalisir aliran dana mereka. Dengan apa? Dengan kita mengurangi, mengkonsumsi produk-produk Yahudi. Dengan kita mengurangi, bahkan menghilangkan dan tidak sama sekali mau mengkonsumsi produk-produk Yahudi dan produk-produk yang mendukung takfir laknatullah alaih. Boykot produk Yahudi, boykot produk Yahudi, boykot, dan boykot pula produk bahkan perusahaan-perusahaan yang mendukung Yahudi laknatullah. Ayyuhal muslimun, sudahkah kalian membuktikan cinta kita kepada saudara kita di Palestina? Apakah tidak ingat dengan satu peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita masih mengaku sebagai kaum muslimin yang nantinya akan didustakan pengakuan kita bahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha wa la yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Man asbaha, barang siapa yang di waktu subuh, wala yahtam bi amril muslimin, dan tidak peduli dengan urusan-urusan kaum muslimin,
juga adalah urusan kita. Ketika kita di pagi hari, ketika kita dibangun hari, di waktu subuh, tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, apa kata Rasulullah? Meskipun kita mengaku sebagai umat Islam, meskipun kita bahkan wa in sholat, jika kita sholat, wa in shamu, dan jika puasa, wa in tasaddaqo, dan juga jika bersedekah, tapi kemudian kita tidak peduli dengan saudara-saudara kita di Palestina, maka apa kata Rasulullah? Falaisa minhum. Orang-orang yang tidak peduli adalah bukan dari golongan kita. Oleh karena itu, tunjukkan sedikit saja kepedulian kita untuk membuktikan bahwa kita itu adalah muslim, tapi kaum muslimin, saudara dari saudara umat Islam kita di Palestina. Dengan apa? Sekali lagi, mungkin kita bukan tentara, mungkin kita bukan orang yang memiliki kekuasaan, tapi kita orang yang punya hati, orang yang peduli. Bagaimana kemudian ketika saudara-saudara kita nanti menanyakan apakah kita sudah peduli dengan mereka? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Detik ini yang masih pakai produk-produk Yahudi, tinggalkan. Yang masih pakai produk-produk perusahaan yang mendukung genosida Yahudi, tinggalkan produk Yahudi. Boikot produk-produk yang mendukung genosida terhadap saudara-saudara kita di Palestina, sebagai wujud bahwa kita adalah saudara mereka. Yang ini adalah bentuk tanggung jawab kita, pertama kepada diri kita, yang kedua kepada kaum muslimin, yang ketiga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang selanjutnya bentuk tanggung jawab kita tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maukah pengakuan keislaman kita tidak diakui oleh Allah? Maukah kita tidak diakui Islam kita oleh Allah? Tentu kita tidak ingin pengakuan kita didustakan oleh Allah, karena nanti di yaumul mahsyar, ketika Allah mengumpulkan seluruh umat manusia, dipanggil dengan berbagai golongannya, siapa mereka yang kemudian menjadi saudara kaum muslimin, kemudian orang-orang yang mengaku sebagai umat Islam, ternyata Allah dustakan pengakuannya. Allahu Akbar! Meskipun sedikit, kita bisa mengambil peran. Apa itu? Tadi sekali lagi, boikot produk Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah saudara. Sekali lagi, sebagai penutup, saya ulangi satu hadis, "Man asbaha wa la yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang di waktu subuh tidak peduli dengan urusan umat Islam, bukanlah bagian dari mereka umat Islam. Karena itu kita berharap dengan upaya kecil kita yang bahkan tidak meneteskan keringat ini, yang bahkan tidak banyak mengorbankan apapun, Allah catat pengorbanan sedikit kita, usaha kita sebagai bentuk bagi kita adalah bagian dari umat Islam, bagi kita adalah hamba Allah yang nanti akan diakui keislaman kita dan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan Allah segera menegakkan syariatnya, menegakkan khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah, sehingga Yahudi laknatullah segera bisa diusir oleh kaum muslimin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum, wahai pasukan kaum muslimin, di manakah kalian? Ya qadata juyusul muslimin, wahai panglima-panglima pasukan muslim, aina antum? Di manakah kalian? Intaqilu wa hariru fi Filistin. Bergeraklah, berangkatlah, bebaskan Palestina. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Orasi yang terakhir akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Gus Hawi. Kepadanya falyatafadhal masykura.
Ainal muslimun, ainal muslimun, ainal muslimun, wa mu'tasima, wa mu'tasima, wa mu'tasima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, ittaqillaha haitsuma kunta, isba'ahu syai'atan hasanatan tamhuha. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita hadir di sini di pusat kota Ngawi, di tempat kelahiran kita. Kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi bukti keberpihakan kita kepada saudara-saudara kaum muslimin yang sudah 80 tahun lebih mereka terjajah. Apakah yang hadir di sini semua kaum muslimin? Muslimin. Lalu apakah yang di Palestina itu juga beragama Islam? Lalu apa yang telah kalian perbuat untuk saudara mereka yang telah lama menderita, yang telah lama dijajah oleh laknatullah Yahudi, dan mereka menjajah dengan ridho atau minimal pembiaran dari penguasa-penguasa Arab dan sekitarnya, dan bahkan juga dukungan dari sebagian penguasa-penguasa kaum muslimin di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, barakallahu fikum. Apa yang telah kalian lakukan selama ini untuk membela saudara-saudara kalian di Palestina? Kalian telah 80 tahun mendoakan mereka. Pertanyaannya, apakah doa-doa kalian telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Takbir. Selama 80 tahun kalian telah memberikan bantuan berupa obat-obatan, berupa bahan makanan. Pertanyaannya, saudara-saudara kaum muslimin di Palestina, apakah sudah sembuh luka mereka? Apakah kelaparan di sana sudah selesai? Apakah rumah-rumah mereka masih tegak kokoh? Allahu Akbar. Ainal muslimun, ainal muslimun, ainal muslimun wa mutasimah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, berbagai upaya sudah kita lakukan, akan tetapi selama puluhan tahun saudara-saudara kita, bukan hanya di Palestina, mereka masih merasakan penjajahan baik secara fisik maupun penjajahan gaya baru dalam segala bidang, polek, sosput, dan hankam.
Tidakkah kalian ingat bagaimana seorang budak wanita pada waktu dia dilecehkan oleh seorang Yahudi, kemudian dia berteriak, yang mana teriakan itu sampai ke telinga seorang khalifah yang bernama Mu'tasim Billah rahmatullahi alaihi. Lalu apa yang dilakukan oleh Khalifah Mu'tasim pada waktu itu? Beliau Khalifah Al-Mu'tasim mengirimkan pasukan. Allahu Akbar. Bukan hanya mendoakan wanita tersebut, meski dia seorang budak, saudara-saudara. Karena budak adalah rakyat juga di negara kaum muslimin. Hak-hak mereka dilindungi, hak-hak mereka dijaga, darah dan kehormatan mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir! Allahu Akbar. Maka serta-merta Khalifah Al-Mu'tasim mengirimkan pasukannya hingga membunuh 30.000 pasukan Romawi kala itu, dan 30.000 lainnya ditawan. Gara-gara apa? Gara-gara melecehkan seorang budak wanita yang merupakan bagian dari kaum muslimin. Tapi ainal muslimun, ainal muslimun, ainal muslimun wa Mu'tasimah. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita saat ini belum memiliki seseorang pemimpin sekapasitas Khalifah Al-Mu'tasimah Billah, maka kita tetap punya kewajiban untuk menasihati mereka, beramar ma'ruf nahi munkar kepada para penguasa-penguasa di seluruh negeri kaum muslimin, supaya mereka menunaikan kewajiban-kewajibannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita selama ini mengirimkan doa kepada saudara-saudara kita yang terzalimi al-mustadafin, karena itulah yang kita mampu. Kalau selama ini kita mengirimkan bantuan obat-obatan, bahan makanan untuk saudara-saudara yang terzalimi al-mustadafin, karena itulah sebuah kemampuan kita. Tapi tidak dengan para penguasa. Mereka diamanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi kekuasaan atas tentara. Mereka mampu menggerakkan tentara itu bukan untuk menghentikan Israel, tetapi untuk berjihad. Sekolahan Mbak Upin di sini. Negara Arab punya 200.000 pasukan. Di Mesir, kaum muslimin punya 400.000 pasukan. Tahukah kalian sejumlah 165.000 pasukan Israel, tentara Israel itu hanya sepertiga dari
di negara Arab dan juga penguasa Mesir serta penguasa di Syam, mereka semuanya adalah antek-antek Amerika. Mereka diangkat menjadi penguasa atas jasa tuannya, yakni Amerika. Maka sampai kapanpun mereka tidak akan pernah mengirimkan pasukannya untuk mengusir Israel dari tanah bumi Palestina. Tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk itu saudara sekalian, tugas kita adalah berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan seorang pemimpin yang berkomitmen dan mau kita baiat untuk menegakkan hukum-hukum Allah, untuk melaksanakan jihad, mengirimkan pasukannya ke bumi Palestina, ke bumi kaum muslimin di Uighur, di Xinjiang, di Moro, dan di berbagai tempat-tempat di mana kaum muslimin adalah al-mustad'afin. Kita butuh seorang pemimpin seperti Al-Muqtasim bilang. Kita butuh pemimpin seperti Muhammad Al-Fatih. Kita butuh pemimpin seperti Sulaiman Al-Qamari yang pada waktu itu menaklukkan Eropa, bahkan 3/4 wilayah bumi ini diatur dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, maka kehadiran kita di sini bukan hanya sekedar mendoakan, bukan hanya sekedar menyiapkan bantuan secara materi, yakni berupa bahan makanan ataupun obat-obatan, tetapi adalah untuk mengingatkan kaum muslimin bahwa kita butuh seorang khalifah seperti Al-Muqtasim bilang, karena hanya mereka lah pemimpin yang seperti itulah yang mampu menolong kaum muslimin, menolong umat ini dan menjadikan umat ini menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka memiliki izzah dan kemuliaan di muka bumi ini. Kita tidak menunggu datangnya Al-Mahdi, karena itu bagian dari qada takdirnya Allah, tetapi kita berikhtiar mewujudkan Khalifah Alamin Haji Nubuwah, karena ini adalah masanya setelah para diktator itu tumbang sebagaimana diktator yang maka rahimakumullah, marilah kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Infiru khifafan wa siqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Wahai kaum muslimin, berangkatlah kalian, baik kalian merasa ringan atau merasa berat, untuk berjihad di jalan Allah. Cuma masalahnya kita tidak akan bisa berjihad kecuali ada penguasa kaum muslimin yang menggerakkan kita. Dan itulah kenapa kita butuh seorang khalifah, seorang junnah yang akan berperang memimpin kita menundukkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Allahu Akbar. Wa idulahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bi aduwillah wa aduwakum takbir. Yang terakhir, marilah kita terus memohon kepada Allah supaya khilafah yang dijanjikan oleh Allah itu tegak di masa kita. Allahumma inna nas'aluka daulatan khilafah ala minhajin nubuwah. Amin. Tu'izu bil Islam wa ahlah wa tudhillu bil kufra wa tughyana wa ahlah wa ja'alna ya Allah minal aminil mukhlisina li iqamatiha. Allahumma ansur
sallim ikhwanana fi Filistin. Amin. Allahumma ansur mujahidina fi Gaza. Amin. Allahumma ansur mujahidina fi Suriah. Amin. Allahumma ansur muslimina wal mutatafina fi kulli makan. Wazilana wa iyyahum ya Allah nusrataka ya rabbal alamin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal adzim. Innallaha ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jazakallahu khairan kepada Al-Mukarram Gus Hawi. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Birru, bidam, takbir gaya aqsa. Birru, bidam, takbir gaya aqsa. Birru, bidam, semuanya. Gaya aqsa. Birru, bidam, takbir gaya aqsa. Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. وعشر لي ظالم بالظالمين
sabilillah. Jihad fi sabilillah. Kirim tentara ke Palestina. Beberapa pembacaan puisi yang akan disampaikan oleh Adinda Azhara Nawakiri. Mana ini? Adinda Azhara. Takbir, takbir, takbir. Sallallahu alaihi wasallam. Kita mewakili satu kali. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa Tanah yang membara, buah pena AA Kawati. Sudah sekian purnama dan tanah Palestina masih terus membara. Lama tak kulihat lagi anak-anak yang berangkat sekolah, juga senyum, apalagi tawa mereka. Yang tersisa hanyalah tangis dan air mata. Boneka-boneka lenyap bersama para pemiliknya. Darah-darah suci tak henti ditumpahkan, bahkan tenda-tenda penampungan dihancurkan. Wahai umat Islam, sampai kapan semua ini kalian biarkan? Bersuaralah, diam terhadap kejahatan adalah kejahatan. Bukankah kita ini adalah umat yang satu? Bukankah Muslim Palestina bagian tubuh kita? Tidakkah kalian dengar seruan Rabb kalian, agar kalian memberikan perlawanan sepadan pada kaum yang menyalakan api perang? Tank dilawan dengan tank, rudal dilawan dengan rudal, pesawat tempur dilawan dengan pesawat tempur, bom dilawan dengan bom, militer dilawan dengan militer. Umat Islam mempunyai semuanya, tapi hingga kini tidak digunakan untuk jihad fisabilillah, membebaskan tanah penuh berkah dari penjajahan kaum terkutuk. Baik, yang terakhir adalah doa. Insya Allah akan sampai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashbir zalimin bil zalimin wa akhrijna min kaydihim salimin alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yafafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa ibadatik. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من المشركين وعافنا ذات الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعز المؤمنين واصلح ذات بينهم وانصرهم على ذلك المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالصابرين. اللهم عليك بتقبله رحمة عليه والجبار القهار والقوي المتين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت العفو سهلا. اللهم اغفر لنا وانفسكم من شرورهم انك انت التواب الرحيم.
من عندك وخلافة عاصفة الشريعة على مذهب النبي. اللهم اجعل ممن أقامها بأيدينا في الصلاة. اللهم ثبت أقدامنا أي تفيض على من ظلمنا واغفر لنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وأجهر الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tanah yang membuah sudah sekian lama masih terus membara. Sebelumnya kita Anak-anak yang surah Tafatul Majlis. juga sudah Alhamdulillah, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai umat Islam, sampai kapan semua ini kalian biarkan? Bersuaralah, diam terhadap kejahatan adalah kejahatan. Bukankah kita ini adalah umat yang satu? Bukankah Muslim pada bagian tubuh kita? Tidak, kalian dengar seruan Rabb kalian.